Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmat yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak dalam rangka pembelajaran kita di sejarah Islam. Mudah-mudahan teman-teman kelas 5 dan kelas 5B tetap semangat menyaksikan pembelajaran video-video yang dimasukkan di YouTube. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihim wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Teman-teman yang berbahagia, kalimat yang pertama yang harus kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Mudah-mudahan ini yang kita tempuh ini menjadikan kebaikan dan menjadikan kemuliaan insyaallah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diwafatkan juga dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita termasuk daripada umatnya. Amin. Anak-anak Bapak yang berbahagia, yang saleh dan salehah, kemarin kita sudah banyak sekali mempelajari berkaitan dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Bapak juga sudah menjelaskan panjang lebar dari isi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kita masuk Fathul Makkah, peristiwa terjadi pada Fathul Makkah. Nah, pada kesempatan ini Bapak juga akan menjelaskan kepada anak-anak Bapak yang saleh, yang salehah, yaitu peristiwa Haji Wada yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pembahasan kita berkaitan dengan peristiwa Haji Wada. Kaum muslimin di Madinah dan sekitarnya berangkat melaksanakan ibadah haji. Ya, nanti ritual ini nanti teman-teman akan mempelajari tentang haji, rukun haji, dan seterusnya, kapan orang mulai ihram dan seterusnya. Nanti teman-teman di tingkat kelas 6 ya, baik 6A dan 6B, nanti kalian akan menemukan materi tentang haji. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa dia akan menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi pada tanggal 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin bahwasanya beliau akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan demikian, terdengarlah seluruh pelosok kaum muslimin dan orang-orang kaum muslimin berbondong-bondong ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian pada hari Sabtu 4 Zulqa'dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin bersiap-siap untuk berangkat menuju Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Zulhulaifah dan beliau memulai ihram di sana. Teman-teman, Pak Rahmat ingin membahas tentang daerah apa sih namanya Zulhulaifah. Ya, Pak Rahmat punya buku Panduan Manasik Haji dan Umrah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang sahih, dikarang oleh Al-Mukarram Ustaz Yazid Abdul Qadir Zawas, kemudian Ustaz Mubarak bin Mahfud Muallim hafizahullah. Baik, Pak Rahmat ingin membahas berkaitan dengan Zulhulaifah. Mungkin sebagian teman-teman yang sudah melaksanakan umrah
ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka akan pasti mendengar namanya Zulhulaifah. Jadi Zulhulaifah itu anak-anakku sekalian, miqat bagi penduduk Madinah. Miqat itu tempat mulai melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Zulhulaifah lebih dikenal oleh kaum awam dengan nama Bi'r Ali. Nama tersebut berdasarkan satu kisah khurafat, yaitu kisah cerita rakyat kalau di kita, yang batil. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an pernah bergulat dengan jin. Nah, ini kisah khurafat ini menceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah bergulat dengan jin. Ya, tanding. Bergulat dengan jin di sebuah sumur. Lalu beliau membunuh jin tersebut. Nah, ini cerita khurafat atau cerita rakyat di daerah setempat, atau orang yang suka menceritakan atau orang yang suka mengkaitkan daerah tersebut. Jarak dari Mekah sekitar 450 km. Nah, kalau orang bangsa kita Indonesia, wabil khusus Asia Tenggara, ketika mereka akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka mereka mulai dari daerah namanya Yalamlam. Ya, Yalamlam itu daerah sekitar Yaman. Nah, orang-orang bangsa kita, orang-orang Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka memulai dari daerah Yalamlam. Ya. Yaitu miqat bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Nah, miqat ini di daerah sana saat ini dinamakan dengan As-Sa'diyah. Jaraknya dari Mekah adalah 92 km. Jadi Nabi SAW ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah, beliau mulai melaksanakan ibadah haji dan umrah di daerah namanya Zulhulaifah. Ya, itu sedikit review tentang apa sih yang dimaksud dengan Zulhulaifah. Karena kemarin video ini Bapak sudah jelaskan masuk pada pembahasan pertama, dan ada beberapa yang bertanya kepada di YouTube Bapak, Pak Rahmat, apa sih yang dimaksud dengan Zulhulaifah? Zulhulaifah itu apakah nama orang ataukah nama tempat? Dan hari ini Bapak menjelaskan Zulhulaifah itu adalah nama tempat, dan tempat tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dari Madinah masuk daerah Zulhulaifah. Di daerah Zulhulaifah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian anak-anakku sekalian, di hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Mina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat 5 waktu di Mina. Kemudian pada pagi harinya, tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Arafah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di Namirah. Ya, ini nama tempat juga ya. Arafah juga nama tempat. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah matahari agak condong ke barat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai ontanya yang bernama Al-Qaswa menuju lembah Urana. Di sana, apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah
dengan dihadiri sekitar 124.000 sampai dengan 144.000 kaum muslimin. Ya. Nanti unta Nabi namanya siapa? Namanya Al-Qassah. Kemudian apa sih yang lembah Urana? Lembah Urana itu nama tempat. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dihadiri hampir lebih dari 124.000 kaum muslimin atau 144 kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Kemudian apa sih peristiwa Haji Wada? Apa sih isi khutbah Haji Wada? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Wahai sekalian manusia, dengarlah perkataanku ini. Karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin saja setelah tahun ini aku tidak akan bertemu kalian di tempat ini untuk selama-lamanya. Menandakan bahwasannya tahun depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lagi mengisyaratkan bahwasanya tahun depan, tahun berikutnya Nabi tidak akan lagi melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama dengan kaum muslimin. Kemudian ketika pada saat itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wasiat. Ada 7 poin wasiat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kaum muslimin. Yang pertama adalah menjelaskan tentang perlindungan terhadap darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menyampaikan pentingnya darah, kehormatan, dan jiwa seorang muslim. Sangat dilindungi sekali dalam syariat Islam. Sangat harga sekali dalam syariat Islam. Maka kehormatan seorang muslim tidak boleh kita lecehkan. Darah seorang muslim tidak boleh kita tumpahkan tanpa hak. Kemudian hartanya tidak boleh kita ambil, tetap kita menjaga dan memperlindungkan harta kaum muslim. Kemudian yang kedua, penghapusan adat jahiliyah dan riba jahiliyah. Ya, adat kebiasaan yang menentang, yang bertentangan dengan syariat Islam maka dihapus. Kemudian praktek ribawiyah juga diperantas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dosa riba sangat besar sekali. Ya, dosa riba sangatlah besar sekali. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba dan menghalalkan kita untuk berjual beli atau berdagang. Karena berdagang adalah pekerjaan para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdagang dengan seorang yang saudagar yang sangat kaya raya dan akhirnya menjadi istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai beliau. Kemudian berikutnya adalah wasiat agar bertakwa dalam urusan wanita. Ya, biasanya kaum laki-laki, ya, ujian terberat adalah wanita. Wanita, jabatan itu akan menjadi fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Ya, tidak dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, tiada satu yang aku khawatirkan kepada umatku, bagi kaum laki-laki, bagi kaum pria, bagi kaum ikhwan adalah fitnatul nisa, ya, fitnah para perempuan. Dan ini juga terjadi kalau kita buka sejarah-sejarah atau cerita-cerita Israiliyat, banyak sekali kita menemukan kisah-kisah yang tadinya orang saleh dia terfitnah dengan fitnah wanita.
Kemudian yang teruslah berpegang teguh dengan kitabullah. Dalam hadis Nabi SAW, di akhir zaman kita akan banyak sekali menemukan atau menjumpai perselisihan di antara umat manusia. Maka kata Nabi SAW, beliau memberikan solusi yang terbaik, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Artinya apa? Kita harus kuat memegang isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, juga mengikuti hadis Nabi SAW, tentunya sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian seterusnya adalah menekankan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi SAW. Sekarang realitanya anak-anakku sekalian, berapa tahun lalu kita menjumpai ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada nabi yang datang dari Indonesia, orang Cianjur, orang Bogor, ya, Ahmad Musaddiq, ya. Kemudian ada nabi-nabi dari Sulawesi, ya. Padahal Nabi SAW menekankan ketika beliau berceramah di peristiwa Haji Wada, beliau menjelaskan bahwasanya tidak akan ada lagi nabi setelah beliau Rasulullah SAW. Kemudian penjelasan tentang rukun Islam harus kita sampaikan, disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di hadapan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, taat kepada pemimpin bagi kaum muslimin. Apapun konsekuensinya, kita sebagai umat muslim harus taat terhadap pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku, dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian." Berarti agama yang diridhai Allah, agama yang dicintai oleh Allah hanyalah agama Islam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, ikutilah aturan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beragama Islam. Baik teman-teman, insyaallah pada pekan berikutnya Bapak akan membahas berkaitan dengan kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Tasyrik, insyaallah taala. Mudah-mudahan video yang singkat ini sekedar membuka wawasan kita. Yang sudah Bapak jelaskan video sebelumnya masih yang berkaitan dengan peristiwa Haji Wada. Mudah-mudahan menambah wawasan teman-teman kelas 5A dan kelas 5B. Tentunya juga dengan subscriber Bapak semuanya yang Masya Allah yang begitu luar biasa mengikuti video-video yang akan Bapak share di YouTube. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini tidak ada tugas. Tugas kalian akan Bapak sampaikan di WhatsApp. Nanti teman-teman bisa melihat tugas apa yang akan Bapak berikan. Sekian saja dari Pak Rahmat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.